Salam sejahtera bagi kita semua, dimanapun kita berada saat ini, kiranya perlindungan Tuhan senantiasa menyertai kita. Firman Tuhan yang menjadi nas khotbah saat ini tertulis pada Kisah Para Rasul, pasal yang keempat, ayat 32 sampai dengan 37. Demikian dikatakan, adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa, dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka, karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaannya itu, dan hasil penjualan itu mereka bawa dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul, lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Demikian pula dengan Yusuf, yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas, artinya anak penghiburan, seorang Lewi dari Siprus. Ia menjual ladang miliknya, lalu membawa uangnya itu dan meletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, biasanya ketika seseorang ada maunya, maka tidak jarang sikapnya bisa berubah mendadak ramah, mendadak baik, bahkan mendadak bermurah hati. Walau mungkin sebelumnya tidak seperti itu. Misalnya pada masa-masa kampanye pemilu atau pilkada, sering kita mendengar ada orang yang mendadak baik, mendadak bermurah hati, khususnya mereka yang akan bertarung pada pemilihan. Mereka pun seakan berlomba mengambil hati banyak orang agar turut memilihnya dengan menerapkan gaya hidup berbagi secara dadakan pada orang banyak. Ada yang membagi-bagikan sembako, membagi-bagikan kaos berlogo, souvenir, ada yang menyumbangkan sesuatu untuk pembangunan, ada juga yang membantu keperluan kegiatan komunitas tertentu, pokoknya bermacam-macam lah. Tetapi selesai pemilu atau pilkada, kita bisa melihat gaya hidup berbagi dadakan itu pun segera menghilang dari peredaran. Malah kalau bisa, mungkin apa yang sudah dibagikan itu minta dibalikin lagi sama yang punya bila dia tidak terpilih. Mendadak baik, mendadak bermurah hati mungkin bisa terjadi hanya ketika ada maunya. Saudaraku, nas khotbah kali ini menyaksikan kepada kita tentang adanya gaya hidup berbagi di tengah-tengah persekutuan jemaat mula-mula. Mereka dengan sehati dan sejiwa melakukan pelayanan. Mereka saling menopang antara satu dengan yang lain. Tidak seorang pun dari mereka yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Artinya, setiap orang dalam persekutuan jemaat mula-mula rela memberikan milik sendiri untuk keperluan bersama, sehingga tidak seorang pun berkekurangan di antara mereka. Malah mereka hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah.
Sebab dari antara mereka ada yang menjual tanah atau rumah kepunyaannya. Lalu hasil penjualannya tidak untuk diri sendiri, melainkan seutuhnya dibawa dan diletakkan di depan kaki para rasul. Untuk selanjutnya dibagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Demikian pula dengan seorang Lewi dari Siprus yang bernama Yusuf. Tetapi oleh rasul, mereka menyebutnya Barnabas atau anak penghiburan. Dia adalah salah satu contoh perantau orang Yahudi yang juga rela hidup berbagi dengan menjual tanah miliknya, lalu menyerahkan hasil penjualannya kepada para rasul. Kemudian para rasul itulah, seperti Petrus, Yohanes, dan yang lainnya, yang akan membagikan pemberian itu kepada setiap orang sesuai keperluannya. Kebersamaan jemaat mula-mula itu sungguh indah. Mereka dengan sehati dan sejiwa menerapkan gaya hidup berbagi untuk sesamanya yang kekurangan, juga untuk menopang pemberitaan Injil oleh para rasul. Jemaat mula-mula melakukannya bukan seperti orang yang mendadak baik atau orang yang mendadak bermurah hati ketika ada maunya, seperti pada masa-masa kampanye pemilu atau pilkada tadi. Tetapi jemaat mula-mula melakukannya dari kerelaan masing-masing sebagai buah iman atas Injil keselamatan yang telah mereka terima lewat pemberitaan para rasul sebelumnya. Saudaraku, setelah Roh Kudus memenuhi para rasul, yakni pada peristiwa Pentakosta, maka pemberitaan tentang Yesus Kristus yang telah bangkit dan telah menjadi keselamatan bagi setiap orang yang percaya, itu makin gencar disaksikan oleh para rasul. Dan orang-orang yang mendengarkan pemberitaan Injil tersebut semakin hari semakin bertambah banyak, sampai sekitar 5.000 orang yang percaya kepada Yesus. Seperti yang boleh kita baca pada Kisah Para Rasul 4 ayat 4. Meskipun para rasul harus mengalami berbagai hambatan dan rintangan dari para tokoh mahkamah agama, dari pemimpin-pemimpin Yahudi, dan guru-guru agama di Yerusalem, hingga para rasul itu seperti Petrus dan Yohanes pernah dipenjara, tetapi semangat pemberitaan Injil tidak pernah surut dari mereka. Malah semakin berkobar-kobar. Dan berkat pertolongan Roh Kudus, para rasul juga banyak melakukan mujizat, seperti menyembuhkan orang lumpuh di pintu gerbang rumah Tuhan, juga menyembuhkan banyak orang-orang yang sakit dan yang kemasukan roh-roh jahat. Intinya, pemberitaan Injil oleh para rasul telah membuat banyak orang percaya, dan salah satu buah iman orang banyak yang telah percaya itu, mereka dengan sehati dan sejiwa menerapkan gaya hidup berbagi pada sesamanya yang kekurangan. Sehingga persekutuan jemaat mula-mula tetap terpelihara dengan baik dan saling mengasihi, karena masing-masing jemaat telah memberi dirinya serta kepunyaannya menjadi saluran berkat bagi yang lain. Saudaraku, gaya hidup berbagi dari jemaat mula-mula patut untuk kita teladani atau kita terapkan terlebih dalam membangun persekutuan yang saling mengasihi, sebagaimana topik khotbah saat ini. Artinya, persekutuan itu akan tetap eksis berdiri bila dirangkul dengan hidup saling mengasihi. Dan salah satu wujud dari hidup saling mengasihi adalah
adanya sikap saling memperhatikan kepentingan orang lain, mau bermurah hati. Itulah juga salah satu yang pernah dipesankan oleh Tuhan Yesus. Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Lukas 6 ayat 36. Pesan itu jugalah kiranya yang mendorong kita, sehingga masing-masing mau menjadi saluran berkat dengan hidup berbagi pada yang lain. Walaupun praktek hidup berbagi itu tidak harus persis sama untuk kita lakukan, seperti yang terjadi pada kebersamaan jemaat mula-mula, di mana mereka yang tergolong kaya menjual tanah atau rumah miliknya, lalu menyerahkan seutuhnya hasil penjualan itu kepada rasul untuk dibagikan kepada orang-orang yang berkekurangan. Dan juga kita tidak harus menjadikan milik seseorang harus menjadi milik bersama. Prakteknya bukan mau mengatakan harus persis sama seperti yang terjadi pada jemaat mula-mula. Tetapi semangat dan jiwa untuk hidup berbagi itulah yang perlu kita hidupkan dan kita terapkan di tengah-tengah persekutuan kita sebagai bukti rasa syukur kita atas anugerah keselamatan yang telah diberikan Tuhan bagi kita. Jadi, bila di dalam persekutuan kita di tengah-tengah gereja misalnya, sedang menantikan kita untuk memberikan persembahan mingguan, atau bulanan, atau persembahan tahunan, begitu juga dengan acara-acara penggalangan dana yang dilakukan oleh gereja dalam mendukung pelayanan, hendaklah masing-masing jemaat melakukannya dengan hati yang ikhlas, bukan karena terpaksa atau dengan sungut-sungut. Biarlah semangat hidup berbagi itu menjadi gaya hidup kekristenan kita, bukan musiman atau hanya ketika ada maunya. Sehingga lewat kebaikan-kebaikan kita itu, orang lain seakan melihat wajah Kristus begitu peduli di dalam diri kita, karena kita mau berbagi dalam hidup ini. Jauhkanlah sikap kikir, jauhkanlah sikap yang mementingkan dan memperkaya diri sendiri, tetapi bertolong-tolonganlah dan saling memperhatikan, serta milikilah hati yang peduli untuk berbagi sebagai sesama anggota tubuh Kristus, sehingga persekutuan yang saling mengasihi terbangun dan terpelihara, dan nama Tuhan tetap dimuliakan. Amin.